Sudah bulan Januari 2025, tapi iPhone 16 masih belum bisa dijual di Indonesia. Ada apa sih sebenarnya? 2 bulan yang lalu kita sudah mengupas apa saja dosa Apple, terutama iPhone terhadap Indonesia, sehingga pemerintah belum mengeluarkan izin agar iPhone 16 boleh dijual di sini. Dan sampai saat ini, setelah 2 bulan berlalu, nyanyiannya masih sama. Apple tidak menunjukkan keseriusannya memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri dengan membuka manufaktur atau riset terkait produk iPhone di negeri kita, Indonesia. Perlu kita ingat kembali bahwa melalui program TKDN inilah satu-satunya jalan agar Indonesia keluar dari jebakan ekonomi kelas menengah. Karena TKDN bisa mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sehingga lapangan kerja meningkat dengan cepat. Alasan bahwa investasi di Indonesia berbelit-belit, Indonesia tidak ramah terhadap investor, sumber daya manusia kita tidak memadai, rasanya hanya alasan yang dicari-cari saja. Buktinya, brand smartphone lain sudah memenuhi semua persyaratan TKDN tersebut loh. Bahkan brand besar seperti Samsung juga sudah membuka pabrik di Indonesia. Hanya iPhone, sekali lagi, hanya iPhone yang belum memiliki manufaktur di negara kita ini. Tidak ada satupun negara yang sempurna dalam hal iklim bisnis. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada negara yang secara birokrasi bagus, tapi sumber daya alam dan tenaga kerjanya kurang. Ada yang sumber daya alam dan birokrasinya bagus, tapi pasarnya kecil. Ada pasarnya besar, negara strategis, sumber daya alamnya kaya, tapi masalah birokrasi masih menjadi tantangan bagi para pebisnis. Contohnya negara kita, Indonesia. Tapi coba bayangkan, kemudahan logistik yang diperoleh produsen tersebut dari pabrik yang mereka bangun di Indonesia, yang posisinya sangat strategis ini. Data menunjukkan 90% perdagangan global diangkut melalui laut, dan dari 90% itu 40%-nya melalui perairan Indonesia. Hampir setengahnya barang di dunia ini melalui perairan kita. Kita nggak asing kan dengan kenyataan ini? Sejak bangku SD kita sudah dikenalkan bahwa posisi Indonesia sangat strategis, berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Bahkan kita punya lagu masa kecil yang sangat terkenal ciptaan Busut, Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Jejak kehebatan para pendahulu kita dalam merakit kapal, mengarungi samudra jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara juga menguatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang strategis. Dari titik manapun di Pulau Indonesia bisa dipilih lokasi yang terjangkau oleh transportasi laut. Yang menurut Bappenas, Indonesia memiliki 18 titik maritim dunia. Inilah potensi besar yang harus kita sadari dan berusaha dikaburkan oleh negara-negara berkepentingan, salah satunya negara kecil tetangga kita, Singapura. Jadi sudahlah. Jangan mau terbawa narasi lagi bahwa bangsa ini memang tidak layak menjadi tempat investasi manufaktur perusahaan besar. Itu tidak benar. Bahwa kita masih memiliki kekurangan, itu hal lain. Semua negara juga punya kekurangan kok, dan masalah sendiri. Tidak bisa satu masalah yang ada dijadikan alasan bahwa negara kita tidak layak investasi. Di sisi kurangnya Indonesia mereka gembar-gemborkan. Sisi lebih kita di mana secara biaya pengiriman, biaya operasional yang bersaing karena iklim kita mendukung tidak pernah dibahas. Pasar besar, lokasi strategis, sumber daya alam melimpah, iklim juga mendukung sepanjang tahun untuk berproduksi, tenaga kerja melimpah, lalu apa lagi? Nggak ada masa-masa dengan musim yang ekstrim seperti salju yang membuat aktivitas produksi terganggu di Indonesia. Produsen bisa berproduksi sepanjang tahun. Tidak seperti manufaktur di Eropa dan Amerika bahkan sebagian Asia yang harus memikirkan strategi khusus yang seringnya menambah biaya yang sangat besar untuk menjaga pasokan akibat musim dingin. Negara kita nggak ada loh tantangan seperti itu. Nggak fair banget kalau masalah gaji buruh yang minta dinaikkan dan birokrasi yang masih belum transparan lalu disimpulkan bisnis di Indonesia tidak menguntungkan. Itu propaganda. Nah, kembali ke masalah iPhone 16. Solusinya simpel. Kita tuntut perusahaan asal Amerika pimpinan tim Cook itu untuk memenuhi komitmen investasi sesuai dengan regulasi yang disiapkan pemerintah. Buat pabrik yang komponennya dipakai oleh iPhone 16 di negara kita.
Jangan lagi ada solusi yang terkesan membodohi masyarakat, seperti membangun pabrik AirTag di Batam, yaitu perangkat lunak untuk mencari keberadaan barang hilang yang diproduksi oleh Apple. Lalu, pembuatan pabrik itu dianggap Apple sudah memenuhi persyaratan TKDN sehingga iPhone 16 bisa dijual di Indonesia. Tidak bisa, karena AirTag bukan komponen langsung iPhone. Sementara Permen Perin 29 tahun 2017 secara tegas mengatur yang bisa dinilai sertifikasi TKDN adalah investasi yang langsung berkaitan dengan HKT atau handphone, komputer genggam, dan tablet, dalam hal ini iPhone. Kadang lucu juga ya melihat akrobat para pemimpin negeri ini. Menteri Perindustrian berkali-kali menunjukkan ketegasannya terhadap Apple agar Apple memenuhi aturan TKDN. Sementara di sisi lain, ada pejabat yang cenderung mengakali dan mengecilkan posisi kita di mata Apple, sehingga terkesan apapun diberikan agar iPhone 16 bisa dijual di Indonesia. Hal seperti inilah yang paling tidak sehat untuk iklim bisnis Indonesia. Pihak-pihak yang cenderung terlalu kompromi terhadap pihak luar. Sehingga aturan yang sudah kita rumuskan untuk menghasilkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini tidak berjalan. Seolah-olah asalkan ada investasi yang masuk itu cukup menggantikan aturan TKDN. Padahal di episode sebelumnya sudah kita bahas, ada investasi yang bisa mendongkrak lapangan kerja dan ada investasi yang cuma terlihat besar di angka tapi minim manfaat untuk industri dalam negeri. Pak Presiden Prabowo, kami harapkan untuk mewaspadai akrobatik para pembantunya dalam hal industri dalam negeri ini. Aturan yang sudah kita sepakati melalui undang-undang, Perpres, dan aturan turunannya tentang industri dalam negeri dan TKDN harus dijalankan dengan seksama. Kami senang dan akan terus mendukung ketegasan Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang terhadap Apple. Sementara kami minta kepada Menteri Investasi Bapak Rosan Ruslaini agar cermat dalam berstrategi terhadap Apple. Jangan sampai kita kembali diakal-akali dengan investasi yang tidak menyentuh esensi kebutuhan industri dalam negeri, seperti AirTag tersebut. Investasi AirTag adalah satu hal dan itu berdampak positif, tapi tidak berkaitan dengan TKDN iPhone yang belum dipenuhi oleh Apple. Jangan sampai kita membukakan pintu dengan kunci yang tidak sesuai. Itu namanya kebobolan. Nah, gimana pendapat kalian tentang Apple dan iPhone 16 ini? Setuju dengan ketegasan Menteri Perindustrian atau setuju dengan gaya kompromis Menteri Investasi? Share di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Ayo menjadi produsen di negeri sendiri.